Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda dengan NIM 2502010200436. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan review 5 artikel terpublikasi dari jurnal nasional ataupun internasional mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial. Langsung saja ke artikel yang pertama berjudul Peran Hubungan Industrial dalam Mengurangi Konflik Tenaga Kerja, penulis Indasari. Latar belakang hubungan industrial merupakan sistem yang mengatur interaksi antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah dalam proses produksi barang dan jasa. Hubungan ini idealnya menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan kesejahteraan pekerja. Namun, dalam praktiknya, kerap terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang dapat menghambat produktivitas serta mengganggu keharmonisan kerja. Namun, permasalahan sering kali muncul dengan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip perhubungan industrial yang baik, khususnya dalam hal komunikasi regulasi ketenagakerjaan dan mekanisme penyelesaian perselisihan secara kekeluargaan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya membangun hubungan industrial yang baik guna mengurangi perselisihan di lingkungan perusahaan serta mengidentifikasi strategi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan konseptual dan perbandingan serta mengandalkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan industrial yang harmonis sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan perusahaan. Implikasi penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan industrial yang baik sangat diperlukan untuk mengurangi perselisihan antara pekerja dan pengusaha dalam perusahaan. Hubungan yang harmonis memungkinkan demokratisasi industri berjalan efektif. Masing-masing pihak, pengusaha, pekerja, dan pemerintah dapat menjalankan fungsi serta hak dan kewajibannya secara optimal sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan lebih baik. Upaya mewujudkan hubungan industrial yang baik meliputi komunikasi yang intensif, kejelasan regulasi ketenagakerjaan, manajemen tenaga kerja yang profesional, serta menyelesaikan perselisihan melalui pendekatan kekeluargaan. Artikel yang kedua berjudul Strategi Manajemen Konflik dan Negosiasi dalam Hubungan Industrial di Perusahaan Garmen. Penulis Pensesia Heni Sarumah dan Tri Mariani. Latar belakang, hubungan industrial merupakan aspek penting dalam menjaga keharmonisasian antara pekerja dan perusahaan, terutama pada industri padat karya seperti garmen yang memiliki dinamika kerja yang kompleks. Konflik sering muncul akibat perbedaan kepentingan mengenai hak, kesejahteraan, maupun kebijakan perusahaan. Jika tidak ditangani dengan baik, perselisihan dapat menghambat produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. PT Hasid Indonesia sebagai perusahaan garmen Indonesia berorientasi ekspor juga menghadapi berbagai bentuk konflik industrial. Beberapa isu yang sering terjadi di industri ini meliputi perselisihan hak, perbedaan kepentingan terkait kondisi kerja, serta pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen konflik dalam hubungan industrial perlu dilakukan secara sistematis dan struktur. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen konflik dan proses negosiasi dalam hubungan industrial di PT Hasid Indonesia, sebuah perusahaan garmen berorientasi ekspor yang menghadapi berbagai dinamika tempat kerja. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus PT Hasid Indonesia sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, independent interview dengan pihak perusahaan dan pekerja, observasi langsung di lingkungan kerja, dan analisis dokumen seperti peraturan perusahaan dan laporan hubungan. Hasil penelitian, perusahaan menerapkan strategi preventif melalui sosialisasi kebijakan pelatihan komunikasi dan forum dialog, dan strategi kuratif melalui tim resolusi konflik internal dan prosedur eskalasi. Negosiasi dilakukan secara bertahap melalui mekanisme bipartit dan tripartit, menggunakan pendekatan solusi paling menguntungkan atau win-win solution. Keberhasilan strategi ini dipengaruhi oleh komunikasi terbuka, partisipasi aktif serikat pekerja, dan kepatuhan terhadap standar pembeli global. Meskipun demikian,
tantangan tetap ada seperti perbedaan persepsi antara manajemen dan pekerja serta resistensi terhadap perubahan kebijakan kerja. Implikasi strategi manajemen konflik dan proses negosiasi yang diterapkan PT Hesid Indonesia terbukti membantu menjaga hubungan industrial yang kondusif. Pendekatan preventif dan kuratif yang disertai negosiasi terhadap mampu mengurangi eskalasi konflik dan meningkatkan kerjasama antara pekerja dan manajemen. Namun, diperlukan peningkatan komunikasi berkelanjutan, penerapan kebijakan yang lebih transparan, serta penguatan peran serikat pekerja untuk mengatasi hambatan yang masih disarankan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan praktik hubungan industrial yang konstruktif dan di sektor padat karya. Jurnal ketiga, mentoring bagi para mediator hubungan industrial sebagai suatu intervensi pengembangan kompetensi sumber daya manusia dengan penulis Wustari L. Mangunjaya. Latar belakangnya, dalam dunia usaha, hubungan yang harmonis antara pemilik, manajemen, dan karyawan merupakan kondisi ideal yang diharapkan oleh semua pihak. Namun, kenyataannya kondisi ini tidak selalu dapat tercapai. Berbagai variabel serta kesalahpahaman, perbedaan persepsi, dan kebutuhan yang berbeda dapat mengganggu keharmonisasian hubungan tersebut dan kadang-kadang memerlukan mediatori. Mediator memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang harmonis sehingga memerlukan keterampilan khusus untuk menjalankan peran secara profesional. Tidak semua mediator memiliki keterampilan yang diperlukan, sehingga memerlukan program intervensi untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen konflik dan proses negosiasi dalam hubungan industrial di PT Hesid Indonesia, sebuah perusahaan garmen berorientasi ekspor yang menghadapi berbagai dinamika di tempat kerja. Metode penelitian, dalam hal ini, program mentoring dipilih sebagai intermediator hubungan industrial yang bekerja di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dari berbagai daerah. Program mentoring ini dilaksanakan dalam 3 tahap dengan tujuan dan metode yang berbeda. Hasil penelitian ini mencakup evaluasi dari program mentoring yang telah dilaksanakan melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap peserta mengikuti pelatihan dasar selama 2 hari yang mencakup 4 topik utama. Yang kedua, surat pengawasan dan bimbingan dilakukan oleh mentor selama 2 bulan. Pertemuan dilakukan setiap minggu melalui media Zoom untuk memberikan materi dan umpan balik. Yang ketiga, para peserta melakukan presentasi tentang kasus mediasi yang telah mereka lakukan. Penilaian dilakukan terhadap cara presentasi dan konten yang dibahas. Implikasi, secara keseluruhan program mentoring dapat diimplikasikan sebagai salah satu intervensi dan dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang hubungan industrial, dengan harapan dapat berkontribusi positif terhadap hubungan antara pemilik usaha dan karyawan. Langkah lanjutan diperlukan untuk terus memperkuat dan mendukung pertumbuhan kompetensi para mediator. Artikel yang keempat, kedudukan perjanjian kerjasama dalam menyelesaikan perselisihan hubungan kerja. Penulis Niluh Gede Indah Pradyani Putri dan Kadek Agus Sudiarawat. Latar belakang, perjanjian kerja bersama atau PKB memainkan peran penting dalam kerangka hukum hubungan industrial di Indonesia. Sebagai hasil dari negosiasi antara serikat pekerja dan pengusaha, PKB berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak serta sebagai panduan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Namun, keberlakuan PKB sering dipertanyakan dengan adanya perubahan regulasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum PKB dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, terutama ketika terdapat perusahaan substansi dalam kerangka peraturan yang mendasarinya. Metode penelitian menggunakan hukum normatif dengan pendekatan statuta dan analitis. Penelitian ini menemukan bahwa PKB tetap memiliki kekuatan hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengikat dan lebih menguntungkan bagi pekerja. Sesuai prinsip perlindungan hukum dalam ketenagakerjaan,
Oleh karena itu, pembaruan PKB secara berkala sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan industrial. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan penting terkait kedudukan perjanjian kerja bersama atau PKB dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, terutama dalam konteks perubahan regulasi ketenagakerjaan. Berikut adalah rincian hasilnya. Yang pertama, kekuatan hukum PKB. Yang kedua, pengaruh perubahan regulasi. Yang ketiga, prinsip lex superior derogat legi inferior. Yang keempat, metode penyelesaian perselisihan. Yang kelima, rekomendasi untuk pembaruan PKB. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat pentingnya PKB sebagai instrumen hukum dalam hubungan industrial, sekaligus menunjukkan perlunya adaptasi dan pembaruan agar tetap relevan dalam menghadapi perkembangan regulasi yang dinamis. Implikasi penelitian ini menggarisbawahi pentingnya perjanjian kerja bersama atau PKB sebagai instrumen hukum yang vital dalam sistem hubungan industrial di Indonesia. PKB tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha, tetapi juga berperan sebagai dasar penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dan artikel yang terakhir, manajemen konflik dalam menyelesaikan permasalahan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 di PT Dewa Sutratex. Penulis Resya Dewi Marcelina. Yang kedua Cici Rahma Damayanti. Yang ketiga Isti Septiani. Yang keempat N. Hilmi Kuratul Ainin. Yang keempat yang kelima ada Rahmat Hidayat, yang keenam ada Rosalianawati. Latar belakang, pekerjaan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia karena melalui pekerjaan individu memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hubungan antara pekerja dan pengusaha seringkali menimbulkan perbedaan pendapat yang dapat berujung pada konflik hubungan industrial. Konteks harmonis dalam hubungan ini adalah kunci untuk mencegah perselisihan, termasuk perselisihan terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai perselisihan hubungan industrial atau PPHI mengatur penyelesaian perselisihan baik secara yudisial maupun non-yudisial. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memahami manajemen konflik dalam penyelesaian permasalahan hubungan industrial berdasarkan peraturan tersebut di PT Dewa Sutratex. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami manajemen. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami manajemen konflik dalam penyelesaian masalah hubungan industrial di PT Dewa Sutratex. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menjelaskan dan menganalisis temuan dari penelitian yang bersifat kualitatif tanpa menarik kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen konflik yang efektif dapat meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, mengurangi ketegangan, dan meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Proses perundingan yang konstruktif dan keterlibatan semua pihak dalam menyelesaikan konflik berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan kerja yang rukun dan saling menguntungkan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa pentingnya manajemen konflik yang baik dalam menjaga hubungan industrial, serta perlunya pemahaman yang lebih baik tentang ketentuan hukum di antara pekerja dan perusahaan untuk mencapai tujuan bersama yang efektif. Implikasi penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen konflik dalam penyelesaian permasalahan hubungan industrial di PT Dewa Sutratex berlangsung melalui pendekatan yang berbasis pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Beberapa poin utama dari penelitian ini antara lain yang pertama, tipe konflik yang muncul, yang kedua, proses penyelesaian, yang ketiga, peran undang-undang, yang keempat, dampak pada hubungan industrial, dan yang terakhir, yang kelima, rekomendasi untuk perbaikan. Sekian untuk pemaparan review jurnal dari mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.